Selamat malam pemirsa Indonesia Business Forum, kembali hadir saya Brigita Manohara yang menemani Anda pada malam hari ini. Ketika kemudian larangan mudik ini mulai berlaku per tanggal 24 April 2020, banyak kemudian yang merasa bahwa larangan ini menghambat mereka untuk bisa pulang ke kampung halamannya dengan berbagai alasan. Tetapi ini merupakan salah satu cara untuk bisa memutus agar rantai penyebaran COVID-19 ini bisa segera teratasi. Namun, larangan ini ternyata juga berdampak signifikan kepada pengusaha angkutan darat. Dan seperti apa kemudian dampak yang dirasakan, sejauh mana, dan sebesar apa kerugiannya. Untuk itulah, pada malam hari ini, judul yang kita angkat adalah Mudik Dilarang, Ekonomi Terkulai. Saya sudah bersama dengan 3 narasumber, saya perkenalkan satu persatu. Yang pertama adalah Pak Safruan Sinungan, yang merupakan Ketua Organda DKI Jakarta. Pak Safruan, selamat malam. Selamat malam. Sudah semakin sengau suaranya ini karena jangan-jangan mikirin bagaimana caranya supaya bisa tetap bertahan ya Pak ya. Dan supaya anak buah ataupun kolega yang lain tetap bisa hidup kira-kira seperti itu. Kemudian ada ekonom UI, Fitra Faisal. Mas Fitra, selamat malam. Malam Mbak Brigita. Sehat Mas? Sehat. Nanti kita akan tanya seberapa banyak kemudian kerugian, potensi-potensi yang sudah dicatat dari hasil penelitian Mas Fitra. Ada Rektor Universitas Paramadina yang juga ekonom, Prof. Firmansyah. Prof, selamat malam. Selamat malam. Terima kasih sudah berkenan hadir. Nanti kita juga akan terhubung dengan Pak Edi Priyono, tenaga ahli utama Deputi 3 dari Kantor Staf Presiden. Kita tanya dulu sama Pak Safruan. Pak Safruan, 10 triliun benar Pak? Kerugiannya sampai segitu dan bahkan bisa dimungkinkan lebih dari 10 triliun? Sebenarnya kerugian 10 triliun itu dihitung dari jenis bus akap. Hanya bus akap? Nasional hanya bus akap ya, nasional setelah nasional. Kemudian tidak bisa beroperasi. Pulang atau... Kalau ditotal dengan jumlah armada yang ada moda angkutan, ya, baik orang maupun barang, itu rasanya lebih dari 30 triliun. 30 dalam triliun? 1 bulan. Dalam 1 bulan? Ya. Itu per bulan April saja? Ya, bahkan kita ngitung dari Maret itu kita sudah tinggal 10% kita yang beroperasi pada saat akhir Maret, ya. Jadi 10%. Ya, setelah April ya sudah. Kalau total. dihitung-hitung itu kan kerugian yang dimungkinkan total bisa mencapai 30% apabila dengan yang angkutan. Nah, kalau nih Pak, pegawainya, supir dan kernet ini berapa banyak yang kemudian sudah dirumahkan Pak? Yang otomatis tidak berpenghasilan ya? Kalau ini kan kita mesti pisah awak kendaraan dengan pegawai. Kalau awak kendaraan kita ini kan mitra kerja kita, ya kan? Dan otomatis kalau dia tidak beroperasi, ya tidak ada penghasilan. Tidak ada penghasilan. Pengusaha dan mitra kita ini kan sama. Bisnis kita ini kan bisnis everyday take money. Jadi kalau satu hari tidak melakukan kegiatan tidak dapat apa-apa. Nah itu yang menjadi persoalan justru kalau nasional itu sekitar 1,5 juta orang sudah dirumahkan tidak bekerja dan tidak berpenghasilan. Nah, kalau DKI Jakarta dan Depok atau penyangganya ini berapa banyak? DKI itu sekitar 150.000. 150.000. Ya, kalau sama pegawai kita sekitar 170-an. Bagaimana kemudian para pengemudi dan kernet ini menyambung hidup karena otomatis mereka sudah tidak lagi bekerja kalau dari hasil curhatan kepada kolega atau mitranya Pak? Kita tetap ada koordinasi terus di bawah kita. Jadi kalau Jakarta itu ada 7 moda, ya kan, dari mulai jenis paling kecil bajai sampai angkutan barang dan angkutan logistik gitu ya. Itu ada Ajab, ada bus akap, ada bus kota, ada mikrolet, ada taksi gitu ya. Ya, jadi ini semua merupakan akumulasi dari total yang kita kendalikan. Nah, yang jadi persoalan ini yang seperti Mbak katakan tadi, bagaimana mereka menyambung hidup sementara mereka bekerja hari ini untuk kebutuhan hari ini atau besok gitu. Ya kan? Nah ini yang jadi persoalan. Memang kita juga dapat bantuan, Organda dapat bantuan dari Bapak Yayasan Sosial gitu ya, yang kita juga bagikan kepada mereka sampai hari ini pun masih ada. Nggak cukup karena itu kan cuma sembako, ya kan? Nah, pemerintah juga turun tangan memberikan bantuan untuk awak angkutan umum melalui Polri, tetapi implementasinya ya sangat rendah lah, sangat kecil sekali. Dan proses untuk memperoleh bantuan itu awak angkutan umumnya harus melalui satu training mengenai penjelasan bahayanya COVID-19. Kan kita juga sadar bahwa sarana transportasi ini adalah salah satu sarana yang tercepat di dalam penyebaran virus COVID-19. Makanya
saya cerita, sebenarnya di akhir Maret, khusus Organda DKI kita sangat mendukung kebijakan yang waktu itu akan dikeluarkan oleh BPTJ. Itu hasil rapat koordinasi antara Kepala Dinas Perhubungan DKI, kebijakan itu kemudian adalah dengan Dirjen Perhubungan Darat dan Kepala BPTJ. Hasil rapat tersebut saya dikoordinasikan, saya sampaikan sama Pak Kadisub, Organda DKI berserta Jabodetabek akan support kebijakan ini. Karena kita juga merupakan sadar ini sarana yang tercepat dalam menularkan COVID-19. Nah, hanya sayang waktu itu besoknya 31 kan ratas yang dipimpin, kalau nggak salah dipimpin oleh Presiden juga bersama Menko Maritim Pak Luhut ya, itu dibatalkan, tidak boleh karena belum ada kajian ekonomi. Sampai saya sewaktu itu agak sedikit keras saya bicara. Saya bilang ini bukan waktunya lagi bicara tentang kajian ekonomi, ini udah menyangkut keselamatan anak bangsa. Kan itu ya waktu itu. Ya, tapi ya namanya pemerintah kan kita nggak bisa lawan. Nggak ada di mana-mana pun kita bisa ngelawan penguasa. Jadi yang sudah kita ngikutin. Yang Dan akhirnya keputusan Presiden menyerahkan kewenangan tersebut kepada Menteri Kesehatan. Ya kan? Nah, setelah itu baru Gubernur DKI mengajukan surat yang juga diikutin oleh wilayah Bodetabek. Akhirnya PSBB yang diberlakukan. Dan juga berdampak pada semakin panjang Organda dan anggotanya serta mitranya tidak berpenghasilan dan tidak bisa beroperasi. Ini ada yang menarik, kajiannya Mas Filtra, nggak cuma 10 triliun loh, benar Mas? Iya, jadi kalau kita lihat average spending dari pemudik ya, kalau kalau kita melihat bagaimana kemudian dampak pelarangan mudik ini terhadap ekonomi, average spending dari total kurang lebih 20 juta pemudik ya, dari datanya Kemenhub, itu bisa 5 juta rupiah gitu ya. Taruhlah kita punya 100 triliun ya total spending dari pemudik ini, tetapi spending ini kan dia juga kemudian berdampak ke sektor-sektor yang lain gitu. Jadi kalau berdasarkan perhitungan kami 30% itu dihabiskan ke sektor perdagangan, perhotelan dan juga pengangkutan. Sisanya kemudian disebar di daerah gitu ya, ada di kuliner, kemudian juga di sektor-sektor yang lain. Nah, ini dampak penggandanya juga lumayan besar, ya, bisa sampai 300 triliun lebih. Nah, kalau kita membagi per daerah ya di Jawa Barat, Jawa Tengah dan juga Jawa Timur, itu di Jawa Barat akan kehilangan kurang lebih 90 triliun. Di Jawa Tengah itu 140 triliun, di Jawa Timur itu sekitar 80 triliun. Dan potensi penganggurannya juga lumayan besar, karena di daerah Jawa Barat saja ada 700 ribu, kemudian di Jawa Tengah itu ada 400 ribu, dan kemudian Jawa Timur 300 ribu. Nah ini kita baru melihat memang dampak ekonomi sepihaknya, tetapi saya sebenarnya sepakat dengan apa yang tadi dikatakan oleh Organda juga, jalur transportasi ini kan adalah sebuah wadah paling cepat ya penyebar virus. Nah, kalau kita melihat berdasarkan skenario yang lain, jadi perekonomian kita ini sangat tergantung dengan berapa lamanya pandemi ini menetap di perekonomian gitu ya. Dan dari beberapa skenario kami yang paling buruk, kalau dia menetap sampai 6 bulan, dia perekonomian Indonesia tahun 2020 itu cuma tumbuh minus 0,8%. Artinya bisa jauh lebih buruk dibandingkan dengan skenario-nya pemerintah yang minus 0,4%. Meskipun ini masih lebih baik daripada IMF yang minus 3%, tapi ya minus gitu ya. Kalau minus itu artinya apa? Nah dari perhitungan kami, kan sekarang kita punya 7 juta pengangguran kurang lebih ya, 5% angka unemployment rate-nya. Nah on top dari 7 juta itu kita ada tambahan lagi sekitar 8 hingga 10 juta. Artinya bisa sampai 17 juta pengangguran, lebih dari 10% angka pengangguran. Nah ini juga kemudian akan memicu salah satunya adalah social unrest. Nah, bukan hanya itu, kita juga harus memperhatikan bagaimana kemudian 115 juta orang aspiring middle class, yang mana mereka baru lolos dari kemiskinan, mau merangkak ke kelas menengah, tetapi sudah terkena dampak COVID-19. Nah, jadi key strategisnya atau kuncinya adalah bagaimana menahan penyebaran. Tidak mengapa kita berkorban di jangka pendek kehilangan 100 sampai 300 triliun. Tetapi yang jelas bagaimana kita bisa menyelamatkan manusianya dan bagaimana kita bisa menyelamatkan perekonomian di jangka panjang. Iya, gitu. Tapi kalau dilihat dengan sedemikian terpuruknya sektor transportasi ini, apakah dari hasil penelitian yang kemudian sudah dikaji oleh teman-teman di UI bersama dengan Mas Filtra tentunya, kondisi ini
seberapa lama kemudian pada akhirnya dia bisa bertumbuh dan menggeliat lagi? Karena ini kan benar-benar terpuruk kira-kira seperti itu, nggak bisa jalan bahkan. Ya, kuncinya adalah bagaimana kita bisa kemudian menahan penyebaran virus. Nah, itu adalah kata kuncinya. Jadi kalau merefer pada kajian serupa di tahun di Amerika Serikat, ya, mereka mengkaji Spanish flu tahun 1918 sampai 1920. Nah, dia membandingkan antara daerah-daerah yang bisa menahan penyebaran virusnya dengan daerah-daerah yang tidak melakukan itu. Jadi ada containment dengan without containment, atau yang kita bisa sebut sekarang lockdown versus anti-lockdown. Nah, daerah-daerah yang bisa mengkonten virusnya dengan baik, itu keadaan perekonomian jangka panjang ya, employment rate-nya meningkat, mortality rate-nya turun. Sementara daerah-daerah yang tidak bisa melakukan itu, employment rate-nya turun. Sehingga kalau bisa kita lihat di sini, secara kesehatan, well-being, welfare, dan juga secara ekonomi, daerah-daerah yang bisa mengkonten virus itu di jangka pendek itu bisa lebih better off, lebih baik ketimbang daerah-daerah yang tidak melakukannya. Jadi ada counterfactual simulation. Nah, berangkat dari itu juga saya rasa kita juga melihat ya data di DKI turun penyebaran atau jumlah orang yang terinfeksi hariannya dari di atas 8%, sekarang tinggal 4%-an gitu kan, jadi turun setengahnya. Jadi ini kan suatu hal yang memang harus kita syukuri juga, meskipun ada dampak ekonomi. Tapi yang kita harus lihat bahwa yang menyusun pertumbuhan ekonomi, yang menyusun ekonomi Indonesia adalah dua faktor produksi, manusianya, modalnya gitu. Nah sekarang kita harus menahan penyebaran virus supaya faktor produksi utamanya ini tetap sehat. Jadi ini tergantung dari kesadaran Anda, karena kalau ini bisa diputus lebih cepat, maka dampaknya tidak terus meluas. Sudah ada 1,5 juta yang terdampak dan jelas tidak bisa makan, susah untuk bisa mendapatkan kebutuhan pokoknya karena penyebaran virus ini. Dan bisa dimungkinkan akan lebih luas lagi jangkauan ataupun dampaknya. Bagaimana kemudian tanggapan dari Profis, termasuk juga seperti apa sebenarnya skenario yang sudah disiapkan oleh pemerintah untuk mengantisipasi hal ini? Sesaat lagi kita akan kembali, jangan kemana-mana. Ya, di segmen ini saya sudah terhubung dengan Pak Edi Priyono, tenaga ahli utama Deputi 3 KSP. Pak Edi, selamat malam. Selamat malam, Mbak. Sehat, Pak Edi? Alhamdulillah. Ya, sebelum saya ke Pak Edi, saya mau tanya dulu ini Pak, sama Profis yang juga sudah ada di sini. Mungkin Pak Edi juga mau menyapa narasumber yang ada di studio terlebih dahulu, Pak Edi. Halo Mas Fis, apa kabar? Selamat malam, Pak Edi. Ada juga Pak Safwan dan juga Pak Fitra, boleh sekalian disapa? Pak Safwan, selamat malam. Selamat malam, Pak Edi. Ya. Baik. Sebelum saya ke Pak Edi, sekali lagi saya ke Profis. Profis tadi sudah mendengarkan apa kemudian yang disampaikan oleh dari Organda, termasuk juga hasil penelitian dari UI. Nah, Profis sendiri melihat kondisi ini, apakah memang separah itu? Ya, saya rasa diktumnya adalah kalau kita ingin menyelamatkan ekonomi, tentu COVID ini harus segera diselesaikan ya. Dan tentu dalam proses penyelesaiannya muncul ekses-ekses tadi ya, ada resiko, kemudian ada cost ekonomi yang harus kita keluarkan. Tapi saya rasa itu semuanya better off kalau misalnya COVID ini, pandemi ini tidak bisa kita tuntaskan dalam waktu yang singkat. Nah, kembali ke topik terkait dengan larangan mudik dan juga dampaknya ke ekonomi kita. Kalau saya melihat sebenarnya mudik ini bagian dari tiga hal ya dalam bulan suci Ramadan. Ada bulan suci Ramadan, ada Lebaran, dan ada mudik. Tiga proses ini tak terpisahkan sebenarnya. Jadi kalau kita lihat sebenarnya banyak teman-teman yang melakukan kajian ekonomi Lebaran sebenarnya untuk melingkupi semua itu. Kalau kita lihat misalnya data dari Bank Indonesia untuk memberikan ilustrasi betapa pentingnya fenomena dan event di Ramadan, Lebaran, dan mudik ini. Bank Indonesia tahun lalu itu menyiapkan kurang lebih 217 triliun uang tunai untuk menjelang Ramadan. Kemudian kalau kita lihat tahun 2018 dana yang terrealisasi uang kartal yang beredar itu 191 triliun. Bank Indonesia menyiapkan 188 triliun, yang terrealisasi 191 triliun. Jadi kalau kita melihat tahun lalu saja ada sekitar 217 triliun yang disiapkan oleh Bank Indonesia untuk event Ramadan, kemudian Lebaran, dan mudik. Dan tentunya uang ini akan mengalir, akan berputar, baik untuk konsumsi sepanjang bulan suci Ramadan, kemudian untuk pembelian
konsumsi di menjelang Lebaran, termasuk juga event mudik. Belum lagi ditambah dengan dana remittance dari TKI juga yang di luar negeri. Itu juga akan menggelontorkan likuiditas tidak hanya di DKI Jakarta sebagai epicentrum perputaran uang di Indonesia, tapi juga ke daerah. Jadi dua mesin ini itu yang membuat roda ekonomi dalam kondisi normal itu menggeliat. Dan saya rasa dunia usaha dalam kondisi normal sangat mengharapkan baik itu mereka yang bergerak di transportasi, sektor telekomunikasi, food and beverage, pariwisata, kemudian perhotelan, mereka sangat berharap pada event Ramadan, Lebaran dan mudik ini. Tapi memang kondisinya saat ini tidak memungkinkan. Saya rasa tentu hal yang penting adalah kita harus mengkalkulasi sebenarnya berapa berapa kerugian yang diakibatkan karena upaya untuk memutus pandemi ini. Kalau saya hitung sekarang sudah ada sekitar 22 daerah yang disetujui untuk menjalankan PSBB dan mungkin akan bertambah lagi ya. Dan kalau kita perhatikan ada 34 provinsi yang sudah positif virus corona. Kemudian kalau kita lihat level kabupaten kota, hampir 50% kabupaten kota di Indonesia itu sudah terinfeksi oleh, bahkan bupatinya ada yang meninggal ada karena bupati corona. yang meninggal, kita sangat berduka sekali ya. Jadi ini yang eskalasinya akan menjadi jauh lebih kompleks, akan menjadi lebih complicated. Dan saya rasa pemerintah pusat pada titik ini tidak bisa bekerja sendirian. Saya melihat kunci untuk mencegah perluasan pandemi ini adalah sejauh mana pemerintah pusat dan pemerintah daerah itu bisa bahu-membahu. Baik untuk penyaluran katakanlah bantuan sosial, untuk memberikan penyaluran stimulus, baik itu stimulus ke mereka yang terkena dampak PHK, mereka yang tidak bisa mudik, orang di desa, ekonomi pedesaan yang seyogyanya bergairah ketika kondisi normal, lantas sekarang kekurangan likuiditas. Kemudian termasuk juga dunia usaha, ada mereka yang bekerja di transportasi, kemudian juga perhotelan, kemudian restoran dan sebagainya. Mungkin bukan satu-satunya, ada beberapa usaha yang bergeliat. Salah satunya adalah telekomunikasi. Dengan work from home, tentu konsumsi untuk telekomunikasi akan meningkat, terutama penggunaan data. Selain itu juga logistik untuk tingkatan tertentu juga menggeliat. Tapi saya rasa mayoritas dunia usaha kita memang sangat terpukul dan sangat terdampak. Masyarakat di pedesaan yang selama ini mengharapkan adanya aliran uang dari luar negeri, kemudian dari Jabodetabek juga tentu akan sangat terdampak. Selain itu juga multiplier effect ya. Pelaku usaha dari sisi retail, kemudian tekstil itu juga sangat terdampak. Ya, ada multiplier effect yang besar akibat dari dampak pelarangan ini sebagai usaha agar penyebaran COVID-19 ini bisa terminimalkan. Nah, kita coba tanya sama Pak Edi. Pak Edi, strateginya sebenarnya seperti apa sih kemudian pemerintah pusat yang diharapkan ini bisa bersinergi dengan pemerintah daerah sampai ke tingkat kabupaten kota, Pak? Oke, ini mau yang khusus larangan mudik atau yang COVID secara umum? Yang pelarangan mudik terlebih dahulu, Pak. Oke, jadi kalau larangan mudik, sebenarnya itu bukan larangan mudik spesifik ya, tapi pembatasan mobilitas orang yang termasuk di dalamnya adalah pembatasan arus mudik gitu, supaya nggak salah paham ya. Jadi yang dibatasi bukan mudik aja, tapi pergerakan orang pada periode atau pada masa mudik Lebaran gitu ya. Ini supaya clear ya. Nah, yang pertama sebelum sampai kepada langkah yang dilakukan pemerintah, itu pemerintah menyadari betul bahwa dampak pembatasan arus orang atau yang gampangnya sering disebut sebagai larangan mudik itu akan ada di dua sisi. Di sisi supply, di sisi permintaan maupun di sisi penawaran maupun di sisi permintaan atau demand. Di sisi supply itu begini, di atas kertas kan yang dilarangkan pergerakan orang ya, kendaraan darat, laut, udara yang mengangkut orang, kecuali untuk kepentingan atau untuk orang-orang tertentu, tenaga kesehatan dan sebagainya ya. Nah,
Sementara untuk barang, angkutan barang kan tidak ada larangan. Itu di atas kertas begitu kan. Nah, tapi kemudian disadari bahwa selama ini banyak barang-barang itu yang diangkut dengan moda angkutan yang tidak khusus barang, gitu. Nah, ini disadari. Salah satu perusahaan jasa kurir yang pernah kami ajak berkomunikasi, mereka menyatakan bahwa 60% dari barang yang mereka kirim itu tidak melalui kargo, tapi melalui moda angkutan, katakanlah pesawat yang biasa, dan dia ada di bagasi pesawat, gitu loh. Nah, jadi ketika pesawat untuk mengangkut orang ini dibatasi atau dilarang, ini menjadi terganggu. Nah, oleh karena itu pemerintah berusaha untuk mengatasi masalah itu. Tapi nanti itu yang pertama tadi dampaknya di sisi penawaran, itu pasti arus barang, meskipun sebenarnya di atas kertas itu tidak ingin diganggu, dalam arti diusahakan tidak terganggu, tapi akan ada gangguan di situ. Yang kedua adalah di sisi permintaan. Tadi disebut banyak oleh Mas Fis sebenarnya sudah itu ya. Jadi selama ini kan ada ekonomi Ramadan. Ekonomi Ramadan mungkin pengaruhnya tidak terlalu besar dibandingkan dengan pengaruh di ekonomi Lebarannya ya. Karena kalau ekonomi Ramadan itu kan kita udah biasa ya. Kalau Ramadan tuh konsumsi naik tuh nggak tahu kenapa itu. Mas Fis mungkin bisa jelasin itu. Indonesia kan biasa gitu. Puasa tuh konsumsi naik. Ini kan sifatnya lokal ya. Nah, yang sifatnya nanti ada transisinya sampai ke daerah itu adalah mudik Lebaran memang. Jadi selama ini kan ada multiplier effect, ada booming lah perekonomian di daerah-daerah tujuan mudik, yang ini kemudian akan hilang atau paling tidak itu akan jauh berkurang dibandingkan tahun lalu. Nah, jadi ketika masalahnya ada di sisi permintaan dan ada di sisi penawaran, pemerintah juga berusaha untuk mengatasinya dengan framework seperti itu. Yang pertama, yang tadi saya sudah singgung, disadari bahwa kemudian bahwa angkutan barang itu banyak yang menjadi satu dengan angkutan orang. Nah, sehingga kemudian ada relaksasi, mulai awal Mei, nanti itu akan ada angkutan-angkutan pesawat yang untuk orang, itu kita sebutnya exemption flight. Jadi ada penerbangan khusus, penerbangan pengecualian yang atas izin Kementerian Perhubungan, itu boleh. Nah, termasuk mengangkut barang di situ, mengangkut orang, mengangkut barang dengan protokol yang ketat. Nah, kemudian untuk yang lain, itu kita berusaha membantu dunia usaha yang permintaannya akan jauh berkurang dibandingkan masa mudik Lebaran tahun lalu. Nah, jadi akan ada instrumen-instrumen, skema-skema, terutama untuk usaha kecil menengah dan termasuk usaha mikro, yang membantu mereka dari sisi penawaran. Yang pertama yaitu pemerintah berencana memberikan bantuan modal kerja untuk 23 juta pelaku UKM. Ini sudah diumumkan oleh Presiden. Kemudian ada relaksasi kredit untuk mereka yang punya kredit tentu saja. Relaksasi atau insentif untuk pembayaran pajak tentu saja untuk yang membayar pajak. Tapi intinya pemerintah berusaha supaya dari sisi biaya produksi itu dunia usaha bisa terbantu, khususnya mikro. Nah, terakhir dari sisi permintaan, itu berusaha Presiden menginstruksikan supaya badan usaha milik negara itu menjadi konsumen atau menjadi pembeli produk-produk UMKM. Dan terakhir sekali, kalau nanti pada akhirnya ada pelaku usaha kecil menengah, mikro dan sebagainya yang kemudian jatuh miskin atau selama ini memang sudah termasuk kelompok tidak mampu atau rentan, mereka berhak untuk mendapatkan bantuan sosial. Baik. Begitu. Jadi ada beberapa skenario yang sudah disiapkan, tapi apakah itu cukup? Sesaat lagi kita akan lanjutkan, jadi jangan kemana-mana. Anda masih di Indonesia Business Forum, kita mendiskusikan mengenai mudik dilarang ekonomi terkulai. Pak Safruan tadi sudah mendengar bagaimana kemudian upaya stimulus yang diberikan. Cukup nggak sih itu, Pak? Saya pikir perlu duduk bersama lagi nih, mengenai stimulus. Karena kalau kita bicara bagaimana nanti kita mengimplementasikan stimulus dan termasuk juga pengurangan pajak-pajak untuk pengusaha angkutan ya. Kan apakah ini nanti COVID-19-nya sudah memang seluruh Indonesia sudah clear. Tapi bagaimana kalau misalnya dia baru clear di wilayah Jabodetabek saja, ya kan? Yang lain baru mulai. Yang lain-lain baru mulai penerapan PSBB.
Sementara yang berkaitan misalnya tadi Prof bilang juga bagaimana dengan logistik? Kalau supply-nya dari daerah yang terkena PSBB mesti masuk ke wilayah kita. Nah itu yang perlu kita pikirkan. Bagaimana pengaturannya nanti supaya ekonomi juga mulai bergerak dah. Yang kita anggap di wilayah zona aman, gitu, ya kan? Nah, bagaimana dengan zona yang belum aman? Ada provinsi-provinsi yang belum aman. Teknisnya seperti apa? Itu yang katanya mengenai relaksasi yang lain-lain apakah itu sudah terrealisasi? Sendiri karena kecuali memang seluruh wilayah Indonesia sudah dinyatakan aman dari COVID-19. Jadi lebih gampang ketika itu diimplementasi nantinya. Gimana Pak Edi? Itu benar ya, ada benarnya karena kalau kita bicara tentang Permen Hub 25 2020 tentang pembatasan angkutan selama masa mudik, itu kan kita bicara di wilayah PSBB ya. Jadi tadi itu benar, kalau ternyata daerah-daerah itu melaksanakan PSBB-nya itu tidak seragam, ini memang kemudian menjadi permasalahan tersendiri. Nah, tapi begini ya, kalau dari sisi pemerintah nih ya, ini kan Permen Hub itu kan berlaku sampai 31 Mei 2020 gitu ya. Nah, tentu saja ini kita bisa berdebat ini waktu cukup panjang atau sudah masih terlalu pendek gitu. Pertama adalah tentu pemerintah akan mengevaluasi apakah ini perlu diperpanjang atau tidak. Tapi kalau kita bicara sampai 31 Mei, ini kita harapkan memang harapan pemerintah kan Juni itu udah mulai turun tuh kasus-kasus COVID ini gitu ya. Harapan ya, bukan proyeksi ya. Kan Presiden sudah menyampaikan kemudian Juni mereda, kemudian Juli diharapkan itu perekonomian sudah kembali bergerak. Nah, kalau tadi yang masalah logistik, sebenarnya kalau bicara tentang aturan atau kebijakan, itu arus barang itu seharusnya tidak ada masalah, karena tidak ada pembatasan, baik di daerah PSBB maupun tidak. Yang terpengaruh besar itu adalah memang arus orang gitu. Tetapi kalau logistik dalam pengertian kelancaran arus barang dari satu daerah ke daerah lain yang sudah menjadi masalah lama kita, itu memang harus diakui, memang harus ada banyak hal yang mesti monitor dan dibenahi. Nah, ini kita perlu peran serta semua pihak lah. Kalau menemukan ada hal-hal yang mungkin kurang baik, itu mungkin bisa dilaporkan, kita cari solusinya gitu. Karena ini persoalan di logistik ini kan kita harus akui bukan hanya pada saat COVID aja ya. Ini sudah agak lama ya. Kita pemerintah juga nggak menutup mata gitu bahwa ada masalah di situ gitu. Tapi ya itu ya, kita berusaha supaya paling tidak pada suasana COVID ini hal itu bisa cepat untuk diperbaiki. Nah, salah satunya ya kita mengharapkan peran serta pihak ya, bersama seluruh pihak ya untuk mengatasi masalah ini. Mas Fitra, apalagi sih sebenarnya kalau Mas Fitra punya catatan ya dari hasil penelitian yang sebenarnya ini mesti segera disupport supaya ini bisa cepat selesai sehingga teman-teman di Organda dan juga dampak-dampak lainnya ini paling tidak semakin tercekik lah ini kondisinya. Ya, jadi kuncinya tadi seperti saya sampaikan bahwa bagaimana kita bisa memitigasi dampak krisis dan bagaimana kita bisa menahan penyebaran dari COVID itu. Karena sebagaimana yang tadi juga sempat saya sampaikan bahwa semakin lama COVID ini menetap maka semakin ekonomi ini akan semakin dalam tekanan. Dalam beberapa skenario-nya, kalau COVID ini mungkin tadi berakhir di bulan Juli, itu kita masih punya ruang pertumbuhan positif ya, antara 1-2%. Tapi once itu melebihi bulan Juli, ya masuk Agustus, mulai masuk September, itu sudah masuk wilayah yang negatif. Ya. Nah, jadi kata kuncinya adalah bagaimana kita bisa menahan penyebaran itu dengan baik gitu. Nah, terkait dengan logistik ini saya sepakat ya, karena kita bicara mengenai volatile foods, yang mana ini akan sangat dipengaruhi oleh logistik. Nah, berdasarkan beberapa hasil penelitian bahwa kalau kita bicara mengenai transportasi yang di atas 100 km, antara 100 sampai 500 km, itu yang paling tepat adalah menggunakan jalur kereta, gitu ya. Dan kalau tentunya di Pulau Jawa adalah pusat intensitas perekonomian yang paling besar, begitu ya. Dan kemudian baru kita bisa beralih ke moda transportasi laut ya untuk antar pulau. Sementara truk dan juga sejenisnya itu mungkin bisa kalau di bawah 100 km gitu. Jadi pilihan-pilihan transportasi ini yang harus kita lihat, dan saya rasa pemetaan ini juga harus dilakukan karena memang kalau bicara mengenai Ramadan, bicara mengenai Lebaran, kita selalu dihantui oleh harga yang meningkat begitu ya, dan seringkali harga-harga yang meningkat ini bukan karena terbatasnya supply, tapi karena keterbatasan dari sisi logistik. Nah, itu yang juga harus diperhatikan. Dan yang kedua yang juga perlu kita perhatikan adalah tentunya kalau kita bicara mengenai stimulus yang 405 triliun ini sudah cukup besar.
masalahnya adalah apakah ini kemudian cukup untuk the aspiring middle class yang saya sampaikan tadi, ada 115 juta orang. Nah, sebagai contoh ya, di Jepang itu mereka memberikan semacam universal basic income, 100.000 yen per orang. Ya, memang kita tidak bisa ya, dari sisi kapasitas fiskal kita memang tidak memadai, tapi perhitungan saya minimal pemerintah butuh mengeluarkan sekitar 160 triliun lagi untuk kemudian bisa menahan atau berfungsi sebagai bantalan ekonomi untuk 115 juta orang ini berdasarkan perhitungan kami. Jadi dalam 1 bulan konsumsi masyarakat Indonesia untuk bahan kebutuhan pokok itu adalah 375 triliun, dibagi 260 juta adalah 1,4 juta orang per kepala. Artinya kalau kita 115 juta orang ini kita konsentrasikan, the bottom 40% level of income, ya kurang lebih 160 triliun lah. Nah ini memang harus diusahakan segera. Karena apa? Karena di jangka pendek yang harus kita jaga adalah yang pertama adalah petugas kesehatan dan juga tenaga kesehatan. Yang kedua adalah ya orang-orang yang terdampak. Tapi kalau kita bicara mengenai dana, Prof, kita kan tahu bahwa kondisi kita selalu defisit, tetapi akan sangat berat ketika kemudian datanya pun masih belum tepat ya, Prof. Iya, memang kita menghadapi banyak front ya saat ini. Sisinya begitu banyak itu. Betul, iya, karena memang COVID-19 ini menghantam 2 aspek yang selama ini menjadi fondasi ekonomi dunia, yaitu people mobility dan people gathering. Saya rasa semua aktivitas ekonomi modern itu ditopang oleh people mobility dan people gathering. People mobility kaitannya dengan transportasi, kemudian penerbangan, kemudian bagaimana manusia itu bisa keluar masuk dari suatu negara. People gathering, fasilitas faktor produksi itu selalu membuat orang itu berkumpul. Bahkan fasilitas pabrik juga berkumpulnya orang. Nah, 2 aspek ini yang diperlambat, dihentikan untuk mencegah penyebaran pandemi COVID-19. Jadi tentu pendekatannya tidak hanya sektoral, pendekatannya harus secara holistik ya. Termasuk bagaimana juga financingnya, kemudian bagaimana sistem logistik nasional kita. Presiden kemarin menyampaikan bahwa sudah mengidentifikasi ada beberapa provinsi yang surplus kebutuhan pokoknya, tapi ada beberapa provinsi yang defisit. Nah, bagaimana kita bisa mengalirkan barang, produk, dan kebutuhan pokok dari yang surplus ke defisit? Ada yang surplus dan defisit, nasionalnya defisit. Ada yang surplus defisit, nasional surplus. Bagaimana kita bisa arrange itu semua sehingga pilihan yang terbaik adalah kita menahan penyebaran pandemi COVID-19, tapi pada saat yang bersamaan kita juga mengatasi dampak kerusakan ekonomi. Saya rasa kita perlu fokus di 2 hal tersebut. Butuh kemudian kebijakan yang sudut pandangnya ini bisa membuat agar banyaknya dampak paling tidak bisa terminimalkan. Tapi seperti apa kira-kira ini yang bisa ditawarkan sesaat lagi, jangan kemana-mana. Kita sudah di segmen terakhir, saya silakan Pak Edi untuk bisa merespon apa yang tadi sudah disampaikan oleh narasumber di studio. Silakan Pak Edi, singkat-singkat saja. Baik ya, tentu saja tidak bisa semua ya. Saya respon yang menurut saya paling penting yang persoalan logistik ya. Sekali lagi, pemerintah pusat itu berkomitmen untuk menyelesaikan berbagai persoalan termasuk di dalamnya masalah logistik ya, kelancaran arus barang. Nah ini kita perlu kerjasama semua pihak, khususnya pemerintah daerah kita harapkan untuk memberikan early warning. Kalau ada tanda-tanda suatu daerah misalkan ada masalah pangan, masalah alat kesehatan yang disebabkan oleh masalah logistik, itu tolong untuk dilaporkan cepat-cepat supaya kita bisa segera untuk mencari solusinya. Atau segera dicari solusinya oleh Pemda lebih bagus lagi. Nah selain itu juga kita ingin ada kerjasama dari pihak non-pemerintah. Kita nggak bisa kerja sendiri di pemerintah daerah dan non-pemerintah ini harus kerjasama. Kalau ada masalah yang bisa diselesaikan, kita terima kasih oleh non-pemerintah, kita berterima kasih. Kalau tidak, at least kita tolong diberi masukan, diberikan peringatan, diberikan warning, dan sebagainya. Nah kemudian tadi yang masalah data, sempat disinggung ini benar sekali. Dan komitmen pemerintah itu kan kita menghindari overlap antar skema bantuan untuk penanganan COVID ini. Ya, stimulusnya, bansos, dan sebagainya. Ini
ini perlu kerjasama berbagai pihak. Kalau secara konsepsi pendekatan kita dua ya, top down dengan bottom up. Top down itu dalam arti kita punya list, tapi list ini kan belum tentu akurat. Selalu ada inclusion error, exclusion error gitu. Nah ini sehingga harus digabungkan dengan pendekatan bottom up. Kalau ada yang inclusion error yang harusnya nggak masuk tapi masuk, tolong dilaporkan. Kalau ada yang harusnya dapat tapi ternyata nggak dapat, ada exclusion error, ini juga tolong disampaikan supaya kita bisa cari solusinya. Karena komitmen dari Presiden jelas ya, semua yang berhak harus dapat dan yang tidak berhak ya mestinya tidak perlu dapat. Baik, ini masih ada sisa 2 menit, kita bagi 3. Kita mulai dari Mas Fitra, silakan. Ya saya rasa pemerintah sekarang sudah cukup all out ya terkait dengan paket stimulus dan lain-lain. Tinggal bagaimana kita kemudian harus memitigasi dampak post COVID. Ini yang juga menurut saya jauh lebih penting begitu ya. Karena kita sekarang fokus pada COVID-nya, tapi bagaimana post recovery, ya recovery after COVID. Nah ini yang kemudian harus kita perhatikan juga. Bagaimana kemudian industri kemudian bisa ngegas lagi gitu. Dalam beberapa skenario baseline ya, ini sebenarnya Indonesia tahun 2021 bisa tumbuh 7-8%. Tapi ini sekali lagi tergantung bagaimana kita bisa fokus ke industri. Secepat mungkin bisa diselesaikan. Organda? Ya, kalau saya sih berharap mari kita semua saling bahu-membahu memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Baru kita bisa bicara yang lain. Karena itu kunci utamanya adalah memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Paling tidak manusianya diselamatkan terlebih dahulu ya, seperti yang tadi Prof sampaikan. Prof terakhir. Ya, karena mudik juga mekanisme distribusi kekayaan ya, dari yang kota besar ke pedesaan. Tahun ini rasanya tidak mungkin terjadi, maka saya rasa tugas kita bersama, pemerintah pusat, pemerintah daerah, dunia usaha, dan semua elemen masyarakat adalah memastikan 2 hal. Yang pertama, aliran uang itu bisa langsung ke masyarakat, dan yang kedua, aliran kebutuhan pokok juga. Saya rasa kalau 2 aspek ini bisa kita pastikan datanya benar, kecepatan pemberiannya, kemudian ketepatan mekanisme penyalurannya, saya rasa kita bisa mendapatkan 2 tujuan secara bersamaan. Pertama, kita bisa menahan laju penyebaran pandemi, dan yang kedua kita bisa mencegah ekonomi kita masuk dalam jurang yang lebih dalam. Paling tidak butuh kerjasama dan sinergi, berkolaborasi untuk bisa mengatasi permasalahan yang sangat banyak sisi yang harus diselesaikan. Sekali lagi terima kasih Pak Edi sudah bergabung bersama kami. Terima kasih Mas Fitra, Pak Safruan dan juga Profis. Kita sama-sama harus bahu-membahu tadi disampaikan oleh Organda, karena ini masalah kita bersama dan tidak bisa kita kemudian egois ataupun tidak jujur. Sudah menerima satu skema bantuan tetapi masih mau menerima yang lainnya padahal masih banyak yang lebih membutuhkan daripada kita. Mari kita bahu-membahu menyelesaikan dan memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Saya Brigita Manohara Pamit, selamat malam, sampai jumpa.